Shalom adik-adik semua, jumpa lagi dengan Kak Destin dalam ibadah Sekolah Minggu Online GB Kedamaian. Apa kabar kalian semua? Pastinya kalian semua sehat semua dan selalu bersukacita. Kangen nih Kak Destin dengan adik-adik semua. Sudah lama sekali kita tidak ibadah di gereja secara tatap muka. Tapi walaupun ibadah di rumah tetap semangat dong. Dan terus berdoa supaya pandemi COVID-19 cepat selesai. Supaya kita bisa kembali lagi ke gereja, main, dan bersekolah lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah menyertai adik-adik sekolah minggu GB Kedamaian. Semua dalam keadaan baik dan sehat semua karena Engkau mengasihi kami. Sekarang, kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan secara online. Berkatilah kita semua dan urapi kami supaya kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini akan kakak berikan judul Karya Tuhan Yesus atas Paulus. Adik-adik bisa baca Alkitabnya di Kisah Para Rasul 9 ayat 1-19. Adik-adik bisa baca seluruh ayatnya di rumah bersama orang tua ya. Nanti Kak Destin hanya bacakan sebagian ayatnya saja. Di ayat tersebut di atas, diceritakan bahwa Saulus adalah orang yang paling ditakuti oleh pengikut Tuhan Yesus. Karena setiap orang yang percaya Tuhan akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan pada suatu kali, Saulus mengadakan perjalanan ke Damsyik. Dan saat sampai di kota itu, tiba-tiba ada cahaya yang menyilaukan mata Saulus dan dia terjatuh. Dan firman-Nya dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3-5 berbunyi demikian. Kisah Para Rasul 9 ayat 3-5. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ternyata Tuhan tahu perbuatan Saulus. Menganiaya orang yang percaya dengan Tuhan sama saja dengan menganiaya Tuhan sendiri. Karena orang yang percaya dengan Tuhan pasti dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau ada yang mengganggu, Tuhan pasti bela. Singkat cerita, Saulus akhirnya bertobat dan dibaptis dan mengganti namanya menjadi Paulus, yang akhirnya dipakai Tuhan untuk menjadi alat untuk memberitakan kabar baik tentang kasih Tuhan. Dalam pelayanannya, banyak orang menjadi bertobat dan percaya kepada Tuhan dan dibaptis. Itulah karya Tuhan. Secara manusia, itu tidak mungkin. Tetapi, kuasa Tuhan melebihi segala sesuatu. Ketika Tuhan naik ke sorga, Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menyertai orang-orang yang percaya kepadanya, untuk menyatakan kehadirannya dalam setiap waktu di hidup kita. Sebagai anak Tuhan, kita harus tetap percaya bahwa melalui Roh Kudus-Nya, Tuhan ada menyertai hidup kita. Saat adik-adik mengalami kesulitan, misalnya seperti dalam mengikuti sekolah online, susah untuk konsentrasi, berdoa dengan sungguh dan minta Roh Kudus untuk pimpin adik-adik dalam mengikuti sekolah online. Tidak ada yang mustahil, Tuhan pasti dengar doa kita. Tetap percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus, maka rencana Tuhan yang luar biasa akan dialami oleh adik-adik semua. Demikian firman Tuhan kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik sekalian, yuk kita akhiri ibadah online minggu ini dengan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk menjadi anak yang taat dan patuh. Karena Tuhan Yesus selalu mengetahui apa yang kita lakukan setiap saat. Ampuni kami jika kami memiliki kesalahan. Tuhan, tolong pimpin kami setiap saat. Dan juga berkati semua anak-anak sekolah minggu yang ada.
Berkati juga seluruh keluarga anak-anak sekolah minggu dan juga anak-anak yang menonton video ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Kiranya semoga virus ini cepat selesai dan kita bisa kembali seperti normal, bisa bersekolah kembali dan pergi ke gereja kembali. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah online minggu ini dan akan bertemu lagi saat ibadah online minggu depan dengan penuh sukacita dan tetap sehat. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu. Stay at home, stay safe, stay healthy, and God bless you. Sampai jumpa minggu depan dengan cerita yang lebih menarik lagi.